Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya kabarnya hari ini ya. Nah, di situasi saat ini nih kita tahu nih harus banyak menjaga kesehatan, terutama menjaga jarak, menjaga kebersihan, karena sekarang kondisinya lagi pandemi COVID kayak gini. Tentunya kalian harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat. Terima kasih semuanya sudah hadir di pembelajaran online Ibu hari ini. Tetap semangat dalam mencari ilmu. Nah, tapi sebelum memulai kegiatan, Ibu mau kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, silahkan dipimpin terlebih dahulu oleh KM. Jadi, silakan pimpin dulu berdoanya ya, Bu. Ya. Semuanya coba. Silakan, Bu. Sebelum mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Hari ini mungkin tolong dikonfirmasi dong, tolong teman-teman hadir semua Pak. Hadir semua? Ya. Hadir ya. Tapi untuk buktinya aku mau kalian ngisi ini ya di link. Aku mau kalian mengisi link. Ini linknya. Ada ya linknya ya? Linknya. Tolong yang lain speakernya matikan dulu ya. Silahkan untuk link diisi dulu. Tadi masuk ya semuanya ya. Ini ya, hadir semuanya ya. Seksi absensi ya. Nah, ini untuk linknya silahkan diisi dulu. Cara ngisinya gimana, Bu? Nih, kalian klik aja. Nanti ada nih ininya, caranya. Di sana tuh ada nama, kelas, mata pelajaran, tanggal KBM-nya tuh tanggal hari ini ya. Di sana keterangannya hadir. Jangan lupa pencet kirim, ya. Nah, itu untuk bukti otentik kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Meskipun kalian ikut hari ini, tapi kalian lupa tidak mengisi link absen, maka tetap untuk buktinya mungkin nanti tidak otentik ya untuk bukti fisik kalian kehadirannya. Nah, alhamdulillah mungkin ya kalau hari ini kalian semua pada hadir. Nah, kira-kira sebelum masuk pembelajaran, Ibu mau tahu dulu nih, kalian hari ini semangat semuanya nggak? Semangat nggak? Semangat nggak? Semangat tapi lemas, semangat nggak? Semangat. Mana suaranya kok nggak ada, Hani aja. Semangat nggak? Semangat. Jawab boleh buka ya. Ya. Nah, alhamdulillah kalau semuanya pada semangat. Semoga ini menjadi amal ibadah kalian dalam mencari ilmu ya. Nah, selanjutnya sebelum Ibu masuk ke materi pembelajaran,
pembelajaran hari ini, Ibu mau nanya dulu, kira-kira ada yang masih ingat nggak materi pembelajaran minggu kemarin? Minggu kemarin kita tentang apa ya? Apa minggu lalu? Perangkat keras, Bu. Keras. RAM. Boleh. Ini katanya pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang ada hardware, ada perangkat keras, tadi ada yang bilang juga RAM ya. Nah, itu betul. Itu pembelajaran kita tentang perangkat keras minggu lalu. Nah, terus kira-kira ada yang tahu nggak perlengkapan perangkat keras yang termasuk alat input apa aja ya? Coba orang-orang coba Ibu tunjuk ya. Ilma, coba Ilma apa aja Ilma? Sebutin satu Ilma yang termasuk perangkat keras Ilma. Perangkat keras input yang termasuk input. Perangkat keras di pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan penjelasan mengenal tentang pengertian sistem operasi, sejarah sistem operasi, fungsi sistem operasi, macam-macam dari sistem operasi itu apa aja, terus macam-macam dari program aplikasi itu apa aja, terus gimana cara kalian menghidupkan dan mematikan sebuah piranti dari komputer. Nah, kira-kira itu materi yang akan Ibu berikan. Nah, sebelumnya Ibu mau share screen dulu ya, biar kalian lebih paham. Tapi sebelumnya materinya kan Ibu udah share ya, waktu semalam ya, ada ya LKPD ya sama bahan ajar? Sudah ya? Sudah Ibu sharekan ya? Ya, betul ya? Sudah ya? Ya, itu sudah dipelajari dulu ya? Sudah ya? Sudah. Ya, sudah. Kalau sudah dipelajari, kalian Ibu anggap sudah baca ya. Kalau sudah baca berarti sudah bisa mengikuti pembelajaran Ibu. Jadi Ibu sudah memberikan materi dan memberikan LKPD waktu malam ya, udah di-sharekan. Jadi hari ini kalian tinggal mengikuti pembelajaran Ibu aja. Nah, ini untuk hari ini Ibu share screen dulu ya. Nah, ini ya. Tentang sistem operasi di sini kelihatan ya, kelihatan nggak? Kelihatan. Sistem operasi. Nah, ya pasti tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, ini sesuai dengan yang tadi Ibu bicarakan ya. Pembelajaran kita hari ini tuh kita akan mempelajari tentang pengertian dan sejarah tentang sistem operasi. Kemudian, dengan penjelasan guru dan tayangan PowerPoint, siswa mampu membandingkan sistem operasi dan aplikasi yang digunakan pada sebuah komputer dengan tepat. Yang ketiga yaitu, melalui tayangan PowerPoint, siswa mampu mengklasifikasikan macam-macam sistem operasi pada komputer dengan benar. Kemudian yang terakhir, dengan tayangan PowerPoint, siswa mampu menganalisis pemfungsian sistem operasi komputer dengan tepat. Nah, ini tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini. Nah, ini sesuai dengan yang tadi Ibu bicarakan. Nah, kan sebelumnya udah Ibu share ya tentang sejarah, tentang LKPD, terus tentang pengertian dari sistem operasi. Kalian mungkin sudah baca-baca. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba dari tayangan video ini nih. Ini sering nih di TikTok, sering banyak yang anaknya tuh ngomong yang nggak bisa bahasa Inggris. Pernah lihat nggak? Di TikTok sering ada nih yang kayak gini. Ada.
Ya, ya coba sebentar ya. Bentar. Mudah-mudahan ini enggak. Kita ini dulu. Yes, maaf. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Lagi ya? Saya lagi. Coba saya lagi. Nah, coba menurut kalian apa yang mereka bicarakan? Ada yang tahu nggak? Ada yang paham nggak? Bahasanya gak ngerti, Bu. Bahasanya yang Bu. Bahasanya nggak ngerti ya, bahasanya yang dipahami. Terus apa lagi? Kayaknya alamat atau jalan. Kayaknya nanyain alamat ya. Nanyain alamat, kayaknya nanyain jalan. Terus apa lagi? Gak tahu. Gak tahu ya. Ya. Soalnya yang satu ngomongnya pakai bahasa Thailand, yang satu pakai bahasa kita ya, bahasa Indonesia. Jadi menurut kalian nggak ngerti ya apa yang mereka bicarakan ya? Yang jadi nggak nyambung ya? Yang satu ngomongnya Thailand, yang satu ngomongnya bahasa Indonesia. Nah, kira-kira nih kalau dengan dua bahasa kalian ngobrol, dengan bahasa yang berbeda, yang satu dengan bahasa yang seperti barusan, bahasa Thailand, yang satu dengan bahasa Sunda atau bahasa Indonesia, kira-kira maksud atau tujuannya bakal tersampaikan nggak? Enggak kan. Agak nyambung, Bu. Nggak nyambung ya? Agak nyambung. Nggak nyambung. Nyambung ya? Iya. Soalnya kita nggak ngerti nih bahasa yang digunakan itu bahasa apa, bahasa yang pengen maksud dari yang ingin disampaikan itu apa tidak tersampaikan. Ini ya benar sekali kalian. Ini selanjutnya. Sebentar ya. Nah, ini untuk selanjutnya ada ini yang tadi ya, yang menurut kalian tadi nggak nyambung, soalnya bahasanya yang satu pakai bahasa Thailand, yang satu pakai bahasa Indonesia. Tapi si anaknya ngomongnya nggak ngerti bahasa Inggris, padahal itu bukan bahasa Inggris ya, tapi bahasa Thailand. Jadi sama-sama nggak ngerti. Nah itu nggak ngerti maksudnya. Terus yang kedua nih, ada video lagi. Bentar ya, ibu harus ini. Ada nggak videonya? Udah ada? Udah ada ya? Ada ya. Bentar ya. Oke, sebentar lah.
Did you know that you and your computer speak different languages? It doesn't speak Spanish, or Swedish, or Chinese. It speaks in ones and zeros. You can't communicate directly with your computer, but that's where your operating system. Nah, tadi kira-kira, bentar ya, speakernya ini. Nah, ini ya gambar yang tadi ya, gambar di depannya itu ada komputer, terus ada orang pengen nyalain komputer tapi pakai bahasa dia ngomong bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Cina, tapi tetap ternyata komputernya nggak nyala. Kira-kira kenapa nih? Kok bahasa seperti bahasa Cina, bahasa tadi ya, bahasa Inggris, Indonesia, kok nggak bisa dipahami ya sama komputer? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Komputernya gak ngerti perintah kita kayaknya, Bu. Gak ngerti deh. Komputernya gak ngerti perintah kita. Gimana? Coba. Komputernya gak ngerti perintah kita kayaknya, Bu. Yang ngomong Syahrul ya, Syahrul putus-putus nak. Sok agak kencangan sedikit. Komputer gak ngerti perintah kita kayaknya, Bu. Coba Syahrul sekali lagi, kenapa tadi kurang terdengar? Komputernya gak ngerti perintah kita, Bu, kayaknya. Ya betul. Nah, kira-kira kenapa nih si komputer kok nggak bisa ngerti perintah kita? Kenapa ya? Komputer mesin, Bu. Komputer mesin, Bu. Komputernya mesin, betul. Apalagi? Komputernya nggak bisa ngerti bahasa kita. Komputernya nggak ngerti bahasa kita. Nah, betul sekali semua jawabannya, betul semuanya. Kira-kira apa nih yang dibutuhkan biar si komputer tersebut mengerti bahasa kita? Kan tadi kalau bahasa kita tuh ya bahasa Indonesia, ya bener ya, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Sunda yang dimengerti oleh sesama manusia. Kira-kira butuh apa nih komputer tersebut agar mengerti bahasa kita? Harus ada penerjemah, Bu. Harus ada penerjemah, apalagi Harus ada penerjemah, Bu. Harus ada penerjemah, Bu. betul, harus ada penerjemah, harus ada translator. Betul, semuanya betul. Harus ada penerjemah. Kalau penerjemah dalam bahasa kita, kalau ini nih, kalau misalnya ada saudara kalian dari ini apa namanya teh, dari bukan saudara apa ya, misalnya kalian ada bule lah ya, bule main ke sini nih, bule main ke sini ke daerah kalian, terus nanyain alamat misalnya, atau nanyain apa, kan kalian gak ngerti ya bahasa yang digunakannya, ini teh ngomongin apa gitu kan, ini tuh ngomongin apa. Nah, itu butuh yang namanya translator, butuh yang namanya penghubung agar maksud dari si penanya tersebut bisa tersampaikan kepada kita ya sebagai yang ditanya. Betul sekali itu ya. Nah, selanjutnya ini coba ada nih gambar, perhatikan gambar di bawah ini. Ada orang nih, bingung. Ini kan tadi perangkat keras yang kalian sebutin ya. Tadi Bu ada RAM, katanya ada ROM, terus ada hard disk, terus ada monitor, ya tadi yang disebutin ya, betul? Nah, terus ini kalian nih orang. Nah, tadi kan bingung nih, gimana nih kira-kira komputer tersebut dapat dioperasikan? Kira-kira menurut kalian bagaimana nih caranya agar komputer tersebut bisa dioperasikan? Coba jawab seorang dong. Siapa ya yang mau jawab? Yang mau jawab mic-nya nyalain ya. Coba. Bagaimana nih jawabannya? Harus bagaimana nih komputer tersebut bisa dioperasikan?
Bagaimana, ada yang tahu? Ada orang, ada komputer. Bagaimana nih? Siapa ini? Putri? Putri? Ya, Put? Bagaimana, Put? Agar mengenal nih instruksi dari kita nih si komputer tersebut, jadi ngerti nih instruksi dari kita. Kenapa? Ini ada orang, ada perangkat keras yang tadi ya, yang disebutin oleh kalian, kalian tadi ya. Ya, harus ada apa? Harus ada penerjemah. Terus apa lagi? Put, apa lagi? Harus ada penghubung. Harus ada Penghubung. suaranya dengar. Harus ada penghubung. Harus ada penghubung, Syahrul. Harus ada penerjemah, harus ada penghubung. Terus apa lagi? Harus ada penerjemah, Bu. Bisa ya? Hah? Apa? Apa yuk? Ada penerjemah, Bu. Harus ada penerjemah, betul. Jadi kembali lagi ya. Agar komputer tersebut dapat dioperasikan nih, kan tadi ya si komputer tersebut harus mengerti bahasa yang harus mengerti bahasa mesin gitu ya. Maka dibutuhkanlah yang namanya penghubung. Dibutuhkanlah tadi yang namanya translator. Ya. Ini tuh namanya tuh sistem operasi. Ya, itu kan udah Ibu sharekan ya materinya ya. Jadi tersebut bisa digunakan oleh kita sebagai user, maka dibutuhkannya itu adalah sistem operasi. Nah itu, sistem operasi itu ya kalau diibaratkan atau dianalogikan nih, kalau dari tahu nggak sepak bola? Tahu ya? Tahu ya sepak bola ya? Jadi sistem operasi itu kalau dianalogikan di sebuah sepak bolaan itu tuh kayak manajer. Kayak manajer dia tuh yang membagi-bagi, nih kamu di bagian depan, nih kamu di bagian belakang, nih kamu kiper. Nah, jadi yang operasi. Terus juga bisa juga nih kita juga analogikan sistem operasi itu kayak, tahu bensin nggak? Tahu ya? Tahu. Motor tahu nggak? Nah, kita analogi sebagai fungsinya bahwa sistem operasi itu kita analogikan sebagai bensin. Oh Bu, kenapa? Kok bisa bensin? Nah, kita analogikan bahwa motor tersebut juga adalah sebagai komputer, kan sebagai alat ya. Nih kayak gini nih, alat-alat kayak gini. Nah, dan kita sebagai pengguna motor tersebut, gitu ya. Ini dari segi fungsinya. Jadi tanpa adanya bensin, kira-kira motor jalan nggak? Enggak. Jalan nggak? Ya. Enggak. Ya, Bu. Ya, motor nggak akan jalan. Nah, sama itu juga. Jadi tanpa adanya sistem operasi, perangkat keras tersebut tidak bisa beroperasi atau tidak bisa dijalankan. Itu yang namanya sistem operasi. Nah, sama nih kayak kalian nih misalnya mau main games ya, terus mau TikTokan, mau foto-foto kamera, itu nggak bisa jalan karena tidak ada yang namanya sistem operasi. Tapi kalau adanya sistem operasi, bisa perangkat lunak yang paling penting untuk menjalankan komputer, karena
fungsinya itu adalah untuk mengelola memori komputer dan proses-proses yang berjalan di komputer, serta semua perangkat lunak dan perangkat keras. Dengan demikian, kalian nih sebagai user bisa berinteraksi dengan komputer. Soalnya kayak tadi ya, ada istilahnya komputer tidak bisa mengerti bahasa kalian. Yang tadi yang Ibu analogikan ya. Mengerti ya sampai sini ya? Nah, coba. Ini ada gambar. Ada yang mau menyimpulkan nggak? Ada sistem operasi, terus ada gambar monitor. Itu Bu, ada gambar mouse, keyboard, screen. Dengan adanya sistem operasi maka komputer bisa dipakai buat kegiatan macam-macam Bu. Ini disimpulkan kira-kira tadi kan ada di tengah-tengah ada sistem operasi, terus ada keyboard dan ada perangkat yang lainnya. Tolong simpulkan. Siapa yang menyimpulkan? Rehan mau menyimpulkan, Rehan? Silakan nyalakan. Adalah alat atau yang tidak bisa dioperasikan. Ada yang software, maka komputer tersebut dapat digunakan untuk menyimpan informasi, mengolah data, terus mendapatkan kembali data tersebut setelah disimpan. Iya. Terdengar semuanya nggak? Jelas nggak? Rehan? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Rehan jelas? Jelas ya? Suara itu jelas nggak? Soalnya ini putus-putus. Jelas. Ya. Jelas, Bu. Disimpulkan tadi oleh Rehan. Apa Rehan tadi sekali lagi Ibu kurang koneksi di ibunya agak kencengan. Ibu kurang terdengar. Nggak ada suaranya, Nak. Dengan adanya sistem komputer bisa dipakai buat kegiatan macam-macam. Coba boleh diperjelas, Vika, tolong perjelas Vika. Vika bisa simpulin nggak, Nak? Kesimpulan pada sistem komputer tersebut hanyalah kesimpulan alat aplikasi yang tidak bisa dioperasikan. Dengan adanya software, maka komputer tersebut dapat digunakan untuk menyimpan informasi, mengolah data, terus mendapatkan kembali data tersebut yang telah disimpan. Selain sistem operasi, ada juga yang namanya program aplikasi. Ya, kalian bisa main game dan lain-lain. Tadi ini Bu sharing lagi ya. Nah, barusan ada gangguan ternyata. Bentar ya. Nah. Ini ya. Terlihatkah? Terlihat ya. Tadi kata ya, lihat ya. Tadi kata Rehan sama kata Vika ya. Tadi ada gambar mouse, keyboard, print. Maka komputer katanya bisa dipakai buat macam-macam ya. Intinya itu ya. Nah, kesimpulannya, tanpa adanya sistem komputer, komputer tersebut hanyalah sebuah alat atau besi yang tidak berguna. Seperti yang tadi Ibu bicarakan ya. Sama kayak fungsi tadi analogi bensin ya. Bensin sama motor. Tanpa adanya bensin, motor tersebut tidak bisa berjalan atau tidak bisa berfungsi. Nah, itu dengan adanya software ini atau sistem operasi ini, maka komputer tersebut dapat digunakan untuk menyimpan informasi, mengolah data, terus mendapatkan kembali data tersebut. Nah, bisa juga nih kalian bisa main games, bisa juga nih bisa dipakai untuk aplikasi yang lainnya. Ini di sini ada ya, ada yang namanya di sini ada yang namanya sistem operasi, ada yang namanya di sini aplikasi, betul ya? Ada ya? Nah, aplikasi ini atau sistem operasi ini
ini sama-sama software, sama-sama perangkat lunak. Nah, cuman Ibu analogikan atau Ibu ibaratkan untuk sistem operasi kalau diibaratkan pada sebuah bangunan, sistem operasi atau program aplikasi analogikan itu adalah sebuah rumah, ya, sebuah rumah. Sedangkan aplikasi itu adalah sebuah ruangan-ruangan. Jadi nih ruang operasi. Mengerti ya? Mengerti? Ngerti Bu. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya, ini LKPD nih. Ada ya, LKPD sudah dibuka ya? LKPD sudah dibuka, sudah? Sudah ya? Di LKPD, kan Ibu nyuruhnya ini, kalian mengerjakannya tuh per kelompok ya, betul? Nah, LKPD-nya seperti ini. Ini TTS bentuknya. Nah, kayak gini. Contohnya nih, satu mendaftar untuk sistem operasi smartphone. Nah, apa? Terus untuk dua menurun, bisa digunakan oleh banyak pengguna. 2 menurun ke bawah nih ke sini. 4 menurun, tombol yang ditekan ketika mematikan komputer. Kira-kira apa nih tombol yang digunakannya? Terus yang 6, komponen komputer yang menjadikan otak yang menjalankan proses dan pengendalian kerja komputer. Nah, ini kalian kerjakan sekarang secara kelompok. Boleh, kelompok kan udah Ibu bagi ya, waktu minggu-minggu kemarin. Yang satu kelompok tuh isinya 5 siswa, kan ini 15 ya, kelompoknya ada 5 siswa. Silahkan ini dikerjakan. Kalian bisa chattingan bersama teman ya, sambil berjalan, sambil Ibu menjelaskan, sambil kalian chattingan dengan teman mengerjakan ini. Nanti Ibu akan suruh kalian presentasi ini perwakilan, siap ya? Nanti dari kalian Ibu minta kalian presentasi. Nah, ini untuk ininya, untuk LKPD-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Coba silahkan. Ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya, mangga. Siapa yang mau bertanya? Ayo. Ada yang mau bertanya kah? Bu? Siapa? Boleh Kalau di HP sama di komputer. Sama atau beda? Kurang jelas, Bager? Kurang jelas nggak? Sistem operasi yang di handphone itu sama atau beda gitu ya? Ya, bagus banget. Nah, sistem operasi yang di komputer sama yang di handphone tuh dari segi fungsi sama. Segi fungsi ya. Fungsinya sama. Sebagai tadi ya, kata Ibu juga, tanpa ada yang namanya sistem operasi, baik handphone ataupun komputer, dia tidak bisa bekerja atau tidak bisa dijalankan. Cuman kalau dari segi arsitekturnya, dari segi arsitektur itu ya, kalau ininya ya itu berbeda. Nah, diibaratkan kayak gini aja nih. Tahu nggak ban mobil? Kalian tahu nggak ban mobil? Ya. Ban mobil. Ban mobil kan fungsinya biar mobil tersebut bisa jalan ya. Biar bisa jalan ya. Cuman untuk ban tersebut kan ada ban motor, ada ban mobil, ada ban truk, betul ya? Nah, itu nggak bisa nih ban truk dipakai di ban motor. Kira-kira bisa nggak ban truk di ban motor? Ya. Ya.
Nah, itu masuknya dari arsitektur tersebut. Tapi fungsinya sama kan? Sama-sama ban kan? Ya, Bu, sama, Betul. Bu. Nah, seperti itu. Sama-sama ban tapi fungsinya sama, cuman arsitekturnya yang berbeda. Nah, begitu. Ngerti tuh? Coba ada lagi yang bertanya sebelum kita masuk ke materi dan selanjutnya. Sistem operasi itu kayak gimana, Bu? Nah, Sistem operasi itu kayak gimana? sistem operasi itu kayak gimana? Nah, sistem operasi itu macam-macam. Kalau tadi kan yang di handphone, kalian tahu Android nggak? Tahu. Nah, itu Android itu yang sering kalian gunakan itu masuknya sistem operasi. Terus siapa nih di sini yang pakai iPhone? Ada nggak iPhone? Ada iPhone yang pakai iPhone? Saya. Handphonenya Iya. Pakai iPhone. Nah, itu juga sama iPhone tuh. iPhone sistem operasi. Kalau dulu nih zaman ibu rame-ramenya tuh BlackBerry. Ada yang tahu nggak BlackBerry? Pernah dengar nggak? Pernah, Bu. Pernah ya. Nah, itu juga sama. BlackBerry juga itu masuknya ke sistem operasi tapi dari perangkat handphone. Nah, itu masuknya dari perangkat handphone. Nah, itu untuk sistem operasi. Terus kalau yang untuk laptopnya Bu atau komputernya itu bisa Windows. Nah, Windows itu tampilnya kayak gini. Nah, ini ya. Ini untuk yang komputer kayak gini tampilannya. Nah, itu sebagian kecil aja ya. Coba ada lagi yang mau bertanya atau mau lanjut ke materi? Ada lagi yang mau bertanya nggak? Silahkan. Sudah? Kita lanjut ya. Kalau begitu. Nah, untuk selanjutnya, yang ini nih, silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu. Yang ini nih, yang LKPD ini, boleh kalian saling bertanya di chat ya, di chat di sini, di chat WA boleh, di chat Gmeet ini juga boleh, sambil Ibu menjelaskan untuk materi selanjutnya ya. Nah, ini. Nah, tadi ada yang nanyakan tadi Rehan ya tadi Teh. Syahrul yang nanya Teh. Syahrul ya? Iya, sama. Rehan. Oh iya ya. Nah, tadi apa sih sistem operasi itu? Nih ada penjelasannya. Sistem operasi merupakan sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan penggunaannya atau user. Ini sesuai dengan yang tadi ya, sesuai dengan yang Ibu utarakan di awal. Nah, ini. Terus, sistem operasi perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem termasuk menjalankan software aplikasi seperti nih program-program pengolahan data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan kita, kegiatan manusia. Nah, itu. Nah, ini yang di Ibu sharekan waktu semalam ya, ada yang namanya sejarah sistem operasi. Ini kalian sambil ngerjain nggak sambil LKPD ya? Boleh nih di chat di chat di Google Meet juga boleh, silakan kelompoknya silakan saling bertanya. Kalau yang sudah mengerjakan nanti Ibu suruh presentasi. Mangga silakan sok di chat yang mau bertanya. Nah, ini ya. Ini untuk sejarah sistem operasi. Ternyata sistem operasi itu sejarahnya panjang. Dari mulai tahun 1945 sampai sekarang. Ini ada ya, tahun 1945-an atau non-sistem operasi. Kemudian tahun 1955-an atau
kemudian 1969 dan kemudian 1980-an. Itu perjalanan dari sejarah sistem operasi. Ini kan udah Ibu share ya materinya ya di waktu semalam. Nah, ini penjelasan singkatnya. Nah, ini biar Ibu pengen salah seorang tolong bacakan ya, biar tidak mengantuk. Masih semangat kan ya? Masih ya? Masih Bu. Masih ya? Coba tolong. Tolong Julpa, tolong bacakan Julpa sejarah sistem operasi yang ini nih. Ini bacakan nih. Yang kencang ya, Nak ya. Ini yang sistem operasi. Jangan lupa mic-nya nyalakan dulu, Nak. Boleh yang kencang, Nak. Julpa kayaknya gangguan mic ya, Julpa ya. Coba Leni sama Leni tolong dibacakan. Sistem operasi generasi pertama merupakan awal Ya, mic. Sistem operasi generasi awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi menarik. Pada generasi ini belum ada yang namanya sistem operasi komputer, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Ya, betul. Coba sekarang bacakan yang generasi sebentar. Jangan ketiga dulu, kedua. Generasi kedua. Boleh. Sarul, tolong bacakan, Nak. Yang kencang ya, Nak ya. Sistem operasi generasi kedua tahun 1955 sampai 1965 memperkenalkan BPS, Batch Processing System, yaitu pekerjaan yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini sistem komputer belum dilengkapi dengan sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Silakan, siapa sekarang yang mau baca tentang sistem operasi generasi ketiga? Yang mau, silakan langsung nyalakan mic-nya ya. Ayo silakan yang mau, nyalakan ya. Sistem operasi generasi ketiga tahun 1965 sampai 1960. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakaian sekaligus, di mana user atau pengguna dapat berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user atau digunakan oleh banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming, melayani banyak program sekaligus. Nabila terlihat nggak, Nabila? Terlihat? Ada. Sok bacain yang generasi 4. Sistem operasi generasi keempat tahun 1980-an pasca 1980-an. Dewasa ini, sistem operasi digunakan untuk jaringan komputer, di mana user menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu dengan yang lain. Ya, betul. Ini ya, sejarah dari sistem operasi panjang perjalanannya. Nah, ini ada lagi, bentar. Nah, ini ternyata fungsi dari sistem operasi itu: 1. Menjalankan operasi dasar, 2. Mengatur hardware, 3. Mengatur berbagai macam aplikasi, 4. Untuk menyajikan sebuah tampilan, dan 5. Untuk mengkoordinasikan perangkat komputer. Ini fungsi dari sistem operasi. Terlihat ya, ada nggak gambarnya?
Masih belum berubah? Ada? Ada, Bu. Ada ya? Ada. Isinya. Nah, ini nih kategorinya yang tadi kata Ibu ya. Ada yang namanya program sistem, ada yang namanya program aplikasi. Kalau program sistem itu yang tadi yaitu sistem operasi ya, yang berfungsi untuk mengatur operasi dari komputer itu sendiri. Terus kemudian kalau program aplikasi itu yang berfungsi untuk membantu menyelesaikan masalah dari pemakaiannya. Contohnya nih, Bu, program aplikasi ini kan katanya untuk membantu menyelesaikan masalah dari pemakaiannya. Contohnya gimana? Kamera, betul nggak? Ya, terus ada yang sekarang Spotify, ya itu yang dimaksud dengan menyelesaikan masalah dari pemakainya. Nah ini tadi pertanyaan dari siapa tadi teh? Alul ya? Reha? Siapa tadi teh yang bertanya teh ya sistem operasi teh? Rehan. Rehan. Tadi Bu, kayak gimana sih sistem operasi itu? Nah ini sistem operasi itu kayak gini, ini logonya. Ada Windows, banyak ternyata. Ada Linux, ada Mac, ada FreeBSD, ada logo-logonya juga. Nah ini tuh ternyata banyak. Ini untuk sistem operasi. Kira-kira nih dari sekian banyak ini kan ada gambar jendela, ada gambar penguin, ada gambar topi. Yang pernah kalian lihat gambar yang mana? Jendela, Bu. Windows. Yang mana? Windows. Ya, itu yang paling sering ya, yang pernah dilihat ya, Windows. Nah, ini yang banyak. Ternyata sistem operasi itu banyak, nggak hanya Windows, ada Linux juga, ada Apple juga, banyak ternyata. Ini untuk yang macam-macamnya aja sistem operasi. Nah ini untuk ininya, untuk penjelasannya. Ini untuk penjelasannya ya. Banyak ternyata. Ada DOS, ada Windows, ada Linux. Ini yang disebutin di sini tuh hanya yang besar, yang intinya aja. Sistem operasi DOS merupakan sistem operasi komputer yang dikembangkan pada tahun 1981. Ini penjelasannya ya. Terus DOS termasuk sistem operasi karakter user interface. Artinya sistem operasi ini berkomunikasi dengan user hanya melalui teks. Nah, jadi penggunaannya masih menggunakan sintak atau perintah khusus. Terus saat ini sistem operasi karakter user interface sudah digantikan oleh sistem graphical user interface, yaitu sistem operasi yang menampilkan pesan melalui grafis. Kemudian Windows. Kalau Windows itu adalah sistem operasi Windows merupakan sistem operasi graphical user interface yang paling banyak digunakan saat ini. Windows dikembangkan oleh Microsoft yang tadi ya, yang gambar jendela. Pada sejak tahun 1985. Nah, kemudian kehadiran sistem operasi Windows diterima oleh para user. Sejak saat itu, Microsoft terus mengembangkan Windows ke dalam berbagai versi. Ini banyak versinya, ya. Kemudian di sini ada Linux. Bentar ya. Di sini ada Linux. Nah, sistem operasi Linux ini dikembangkan oleh Linus Benedict, seseorang yang berkebangsaan Finlandia pada tahun 91. Setelah pengembangan dalam kurun waktu 4 tahun, akhirnya Linux 1.0 dirilis. Nah, ini penjelasan singkat aja ya. Nah, kalau ini untuk sistem operasi perangkat mobile yang tadi Ibu bicarakan. Ada Android, terus ada Windows, ada Apple, sama ada BlackBerry. Kayaknya ini udah nggak asing ya gambar ini ya? Udah sering lihat nggak? Udah. Sering ya? Udah. Sering. Yang paling sering kalian lihat yang mana? Yang gambar mana? Yang warna apa? Yang hitam. Biru. Yang hitam. Hitam, yang biru. Biru.
hijau, hijau, Hampir semua, Bu. Hitam. ya. Rata-rata kalian di sini pakainya Android ya? Ya, Bu. Semualah ya, berarti sudah pada tahu nih sistem operasi pada perangkat mobile apa aja. Ada Android, ada Windows, ada Apple, sama ada BlackBerry. Nah, ini untuk penjelasannya. Sistem operasi yang telah kita pelajari sejauh ini dirancang untuk digunakan pada komputer desktop dan laptop. Perangkat mobile seperti ponsel, komputer tablet, dan pemutaran MP3 berbeda dari komputer desktop dan laptop, sehingga mereka menggunakan sistem operasi yang dirancang khusus untuk mobile. Nah, ini seperti yang tadi Bu bicarakan, untuk fungsi sama, tapi untuk desainnya itu berbeda, ya. Nah, baik. Nah, kira-kira nih, dari gambar ini, di HP kalian yang ada gambar apa aja? Tolong sebutkan satu-satu. Chrome. Galeri, Bu. Galeri, Catatan. Kontak. dataran, Kalkulator. Kontak. kontak, kalkulator, Gmail. email, Chrome. Chrome. Berarti ini semua ada ya di kalian ya? Ya, Bu. Nah, ini tuh masuknya ke program aplikasi. Jadi jangan Aplikasi. terbalik nih antara sistem operasi dengan program aplikasi. Nah, ini program aplikasi penjelasannya. Program aplikasi merupakan perangkat lunak sistem aplikasi, suatu subkelas perangkat lunak atau software komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan beberapa kemampuan komputer jika tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna. Nah, ini penjelasannya. Coba, tadi kan udah bisa ngebandingin nih. Apa tadi teh program aplikasi sama sistem operasi ya? Tadi kan udah bisa ya. Coba, kita ada permainan spin the wheel. Nanti Ibu puter, kalian nanti tebak kira-kira ini masuknya tuh ke mana? Ke sistem operasi atau ke program aplikasi. Siap ya? Kita coba. Sudah ada belum? Sudah ada belum? Sage, maaf. Pencet. Maaf. Loading. Nih. Berhentinya di mana itu? Coba lagi. TikTok. Aplikasi, Bu. Aplikasi. Aplikasi, betul. Lagi ya. Kamera 360. Aplikasi. Operasi. Aplikasi, Bu. Operasi. Juga. Spotify. Aplikasi. Program aplikasi. Word. Aplikasi. Aplikasi juga. Aplikasi. Spotify udah. Facebook udah. BlackBerry masuknya kemana? Operasi, Bu. Mana? Operasi. Sistem Operasi. Sejauh ini kalian sudah bisa membandingkan ya antara sistem operasi dengan program aplikasi. Siap kalau gitu. Nah, dari tadi Ibu menjelaskan, sudah ya? Kira-kira sudah bereskah LKPD-nya?
Sudah beres? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah. Sudah beres, betul? Betul, Bu. Betul. Kalau begitu Ibu mau minta perwakilannya 3 orang aja berarti ya. 3 orang untuk ini apa untuk presentasi. Ibu tunjuk aja ya. Karena ini kan semuanya ini ya. Bentar ya. Kita cek dulu. LKPD-nya silahkan disiapkan. Ibu minta boleh untuk kelompok pertama. Syahrul mau Syahrul? Ya, Bu. Syahrul suaranya Syahrul boleh silakan Nak. Ada nggak LKPD-nya? Yang TTS yang tadi yang ini? Yang TTS? Boleh silahkan disebutkan yang satu mendatar apa, yang ini apa. Nanti Ibu share screen lagi aja ya biar silahkan. Terlihat kah? Terlihat? Udah ada? Udah, Bu, ada. Udah, coba. Silahkan. Satu menu sistem operasi smartphone. Ada berapa kotak itu? 7. Apa jawabannya? Silahkan. Android, Bu. Kan tolong suaranya. Android, Bu. Boleh, sok. Dari nomor 1 sampai nomor 15 silahkan untuk dipresentasikan. Sok. Silahkan. 1 Android, Bu. Bu. 1 menurun. Android. Kemudian 2 menurun. apa 2 menurun? Multi-user. Bisa digunakan oleh banyak pengguna. Apa 2 menurun? Multi-user. Terus 4 menurun. Apa 4 menurun? Shutdown, Bu. Shutdown. Terus 6 menurun. Komponen komputer yang menjadi 6 menurun. Apa 6 menurun? Kalau yang belum dilewat dulu aja. Langsung 7 menurun aja. 7 menurun apa? Biar nanti sama kelompok yang lain dilengkapi. Linux, Bu. Menurun. Linux. Tidak terdengar. Linux. Enggak, Bu. Syahrul. Linux. Nah, dengar sekarang. Linux 7 menurun. Sekarang kalau 9 menurun apa? Web browser. Ya betul. Nomor 12 menurun apa 12 menurun? 12 prosesor. Sekarang kita ke mendatar. 3 mendatar. Program pengolahan kata apa itu? Mikro.
Microsoft Word. Oh, betul. Mi- Kalau mi- 5 Microsoft Word. mendatar? 5 mendatar? Biog. BIOS. Kalau 8 mendatar? Kurang dekat kayaknya, nggak kedengeran. Windows. 10 mendatar? Program inti dari sistem operasi komputer? 10 Bu. Ya, 10 mendatar? Kernel. 11 CPU. mengambil CPU. 13 mendatar? Aplikasi. 14 ada input titik output. Apa nih tengah-tengahnya? Proses. Tuh, 15 sistem operasi generasi kedua yang tadi dibacain. BPS. Betul. Ini untuk kelompok yang pertama. Sekarang untuk kelompok yang kedua, silahkan untuk kelompok yang kedua. Siapa nih yang mau? Siapa yang mau? Boleh silahkan. Siapa? Putri mau? Putri mau, Put? Mau? Sok silahkan. Agak kencengan suaranya ya. Mic-nya kalau bisa deketin soalnya agak kurang terdengar nih. Terdengarkah yang lain? Agak kayaknya jauh banget Put ininya mic-nya kurang terdengar, agak deketin coba. Nah. Halo, tes. Ya terdengar. Kecil tapi nggak apa-apa. Silakan. Menurun dulu mau dari 3 mendatar dulu boleh, mau dari 1 menurun dulu boleh. Nomor 1 menurun, sistem operasi smartphone, ya jawabannya Android. Yang nomor 2 bisa digunakan oleh banyak pengguna, jawabannya user. Maksudnya 6 komponen komputer yang menjadi otak menjalankan proses dan pengendali kerja komputer, jawabannya Windows. Maaf Bu. Nomor ulang lagi, komponen komputer yang menjadi otak menjalankan proses dan pengendali kerja komputer, jawabannya sistem operasi. Nomor 7, nama sistem operasi komputer open source. Jawabannya itu Linux. Software yang di nomor 9, software 9 menurun. Software yang digunakan untuk menjelajahi internet atau mencari informasi dari suatu web yang tersimpan di dalam komputer, yaitu jawabannya web browser. Nomor 12 menurun, komponen komputer yang menjadi otak yang menjalankan proses dan pengendali kerja komputer, yaitu jawabannya prosesor. Nomor 3 salah kata, yaitu Microsoft Word. Nomor 5 mendatar, booting, yaitu BIOS datar, sistem operasi yang dikembangkan Microsoft, yaitu Windows. Diulangi lagi. 8 mendatar, sistem operasi yang dikembangkan Microsoft, yaitu Windows. Nomor 10, program inti dari sistem
operasi komputer, yaitu kernel. Ya, nomor 11 mendasar, mengambil, mengkode, dan mengeksekusi pada instruksi yang diprogram, yaitu proses. Nomor 13 mendasar, komponen komputer yang menjadi otak yang menjalankan proses dan pengendali kerja komputer, yaitu aplikasi. Nomor 14 mendasar, input, titik-titik, output, dalam kurung dalam sistem komputer, yaitu proses. Nomor 15 mendasar, sistem operasi generasi kedua, yaitu BPS. Kira-kira jawabannya sama nggak dengan yang kalian, kelompok Putri? Sama nggak? Atau ada yang beda? Tadi dicekin, sama atau beda jawabannya? Boleh kalau mau ngomong speakernya dinyalain. Sama nggak jawabannya kira-kira antara tadi kelompok Syahrul sama kelompok Putri, sama nggak jawabannya dengan kelompok kalian? Sama nggak? Sama Bu. Sama. Kalau ada yang beda, sok silahkan dipresentasikan lagi. Berarti sama ya? Ini untuk jawaban LKPD-nya. Terus itu di LKPD-nya ada lagi ya, yang paling bawah ya, yang program aplikasi yang sebentar Ibu stop. Yang ini. Ada nggak yang paling bawah? Yang analisis. Yang analisis. Bentar. Bentar ya. Loading. Berat ininya. Nah, ini. Coba lihat. Yang ininya sudah belum? Sebentar. Yang ininya sudah belum? Yang ini sudah belum? Nih. Ada yang namanya nama sistem operasi. Ini yang ada di handphone kalian ya. Amatilah sistem operasi dan program aplikasi yang ada di handphone kalian masing-masing. Nama sistem operasinya apa, nama program aplikasinya apa, fungsinya itu untuk apa, dia termasuk freeware, shareware, komersil. Alasannya kenapa? Ini udah belum? Freeware tuh berarti artinya dia tuh gratis ya, tidak berbayar. Kalau shareware tuh biasanya gratis dulu, terus nanti harus bayar. Kalau komersil tuh bayar ya, dari awal juga harus bayar. Coba yang ini udah ada yang beres, udah ya? Ibu minta seorang aja. Siapa yang udah? Coba boleh nyalakan mic-nya. Yang sudah boleh disebutin aja. Ada yang sudah belum? Siapa yang sudah? Siapa? Coba kalau gitu Ibu tunjuk aja ya. Mau Ibu tunjuk atau ada yang ini? Ada yang berani sendiri? Resti gimana Resti? Sudah belum? Yang ini yang sistem operasi nama-namanya coba yang kencang ya. Yang ini nih. Nama sistem operasinya tuh apa? Yang kencang ya Naya? Biar kedengeran.
Resti udah beres? Satu. Sudah, Bu. Udah? Sok, nomor 1. Nomor 1, Android. Nama program aplikasi, Chrome, fungsi, browsing, free app, alasan aplikasi yang disediakan secara gratis. Nama sistem operasi, nomor 2, Android. Nama program aplikasi, Instagram. Fungsi, media sosial untuk mengunggah foto dan berbagi dengan pengguna lainnya. Freeware. Alasan masih bisa download di Play Store dengan bebas. Nomor 3, Dengar nggak Resti? Suaranya kurang jelas ya? Resti suaranya kurang jelas ya? Betul. Suaranya jelas. Coba. Fazkia, coba Fazkia. Fazkia udah beres belum? Fazkia udah beres? Udah, Bu. Coba sebutin 5 aja, jangan banyak-banyak, 5 aja. Yang ada di handphone kamu ya. Yang ke-1 Android. Nama sistem yang ke-1 Android. Nama program aplikasi Chrome. Fungsi browser. Freeware. Alasan aplikasi yang disediakan secara gratis. 2, Android. Yang nama sistem operasi yang kedua Android. Nama program aplikasi Instagram. Fungsi media sosial untuk menggunakan foto dan berbagi dengan pengguna lainnya. Freeware. Alasan aplikasi bisa didownload di Play Store dengan bebas. Nama sistem operasi ketiga Android. Nama program aplikasi WPS Official. Fungsi membuat dan mengedit dokumen. Freeware. Alasan aplikasi. Nama sistem operasi keempat Android. Nama program aplikasi PDF. Fungsi sesuai format file yang digunakan untuk menyimpan dokumen tertentu dengan rincian teks atau font, gambar, dan bahkan format dokumen lain. Freeware. Alasan aplikasi bisa didownload di Play Store dengan bebas. 5, Android. Nama program aplikasi YouTube. Fungsi memungkinkan penggunanya untuk mengakses video pada orang lain. Freeware. Alasan aplikasi yang disediakan secara gratis. Itu mungkin hanya sebagian kecil aja ya dari sebagian kecil aja program aplikasi yang kalian punya. Mungkin selebihnya ada yang punya TikTok atau kan ada yang pakai, kalau tadi Fazkia sama siapa tadi teh Resti ya yang ibu panggil tuh ya, rata-rata pakainya Android ya. Mungkin di sini ada juga yang pakai iPhone ya, ada mungkin. Nah itu beda nanti ininya terlihat. Nah ini salah satu aja pembandingan nih antara program aplikasi yang digunakan di handphone kalian. Nah, coba biar ini nih, ibu punya video. Coba diperhatikan bagaimana video cara menghidupkan dan mematikan komputer. Silakan untuk disimak dulu ya.
Mengaktifkan dan mematikan komputer. Prosedur mengaktifkan komputer. Untuk mengaktifkan komputer, pastikan semua kabel power terhubung dengan jaringan listrik. Hidupkan CPU dengan menekan tombol on atau power di casing. Hidupkan monitor dengan menekan tombol on atau power di monitor. Dan tunggu beberapa saat sampai proses booting selesai. Prosedur mematikan komputer. Untuk mematikan komputer, sebelumnya tutup semua program aplikasi yang masih aktif. Kemudian, klik Start pada desktop. Kemudian, klik Shutdown. Selain shutdown, juga ada tombol Restart, yang artinya mematikan komputer kemudian mengulang proses booting. Tombol Sleep, artinya mematikan beberapa perangkat komputer supaya komputer mengkonsumsi daya lebih rendah. Dan Hibernate, artinya menyimpan semua isi RAM ke dalam hard disk, kemudian mematikan komputer. Kegunaan tombol reset. Jika komputer mengalami crash atau hang sehingga tidak bisa menjalankan prosedur standar untuk mematikan komputer, maka dapat digunakan tombol reset untuk mereset komputer. Umumnya, crash atau hang dapat disebabkan oleh sistem operasi atau aplikasi yang tidak stabil. Selain tombol reset, juga bisa dapat menggunakan Windows Task Manager, yaitu dengan menekan tombol pada keyboard, yaitu Ctrl, Alt, dan Delete, sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, klik Start Task Manager. Kemudian akan muncul Windows Task Manager. Kemudian, program yang tidak berjalan, maka statusnya di sini adalah not responding. Maka diklik program tersebut, kemudian klik End Test. Dari video tersebut tadi sudah terlihat ya bagaimana cara untuk menghidupkan dan mematikan komputer sesuai dengan prosedur. Dimulai dari terlebih dahulu kalian nih melihat ada tombol power, tentunya kabelnya dicolokin dulu ya. Colokan yang pertama, colokan terlebih dahulu kabel tersebut, kemudian pencet tombol power, kemudian nanti akan muncul sendiri tampilan Windows-nya. Itu untuk tampilan pada komputer. Nanti di rumahnya yang punya komputer atau laptop ya, kalau yang di rumahnya, kalau yang nggak ada, Bu gimana tuh, udah pengen bisa atau kayak gimana, nanti kita coba ganti pakai perangkat lain, yaitu mematikan dan menghidupkan handphone ya. Handphone kira-kira udah hafal mungkin ya di sini cara menghidupkan dan mematikan handphone ya. Ada yang bisa nggak? Coba bisa di iniin. Putri mau silahkan, gimana nih cara matiin sama menghidupkan handphone Putri? Sama menghidupkan sama matiin. Halo? Kurang dekat kayaknya, kecil banget suaranya Putri. Halo Bu. Oh, ada. Itu cara hidupin sama matiin kan? Iya, betul. Iya. Jadi cara hidupin itu ada tombol power di sebelah kanan. Di sebelah kanan kalian tekan aja. Nanti akan awal lock screen-nya. Buat cara matiin itu juga sama, kalian tekan
tombol powernya yang ada di sebelah kanan. Juga bakal karena kita Untuk cara mematikannya ya. Nah, biasanya di tombol mematikan baik handphone ataupun laptop, biasanya ada ini, ada dua instruksi, mau di restart atau mau dimatikan, betul nggak? Ada nggak di handphone kalian? ada Bu. Ada ya? Ada Bu. Ada ya? Nah, itu nanti kalian cari nih tombolnya yang mana nih yang mau di restart. Nah, alhamdulillah nih LKPD sudah. Sekarang kita masuk ke kuisis ya. Ibu mau tahu nih sejauh mana kalian sudah paham atau belum mengenai materi Ibu hari ini. Nah, Ibu mau kuisis dulu, Ibu share-kan linknya ya. Silahkan. Nih, kita cepat aja ya. Ini cuma 5 soal kok. Kita masuk ke kuisis. Pertanyaan. Nih, linknya Ibu share di chat ya. Absen udah diisikan ya, absen? Awas lupa. Udah Bu. Absen sudah, berarti nih silahkan untuk kuisisnya. Silahkan untuk kuisis dibuka linknya. Belum ada. Ibu mau share screen ya, biar terlihat siapa nih yang sudah. Yuk, yang lain. Baru 3, 4. Baru 5. Rehan 6. Rehan. Ada ya di layar ya? Kita lihat. Sambil nunggu yang masuk. Ini 6 ya? Tinggal nunggu beberapa siswa lagi. Mau dimulai aja atau nunggu? Mau dimulai atau tunggu? Sudah? Kita mulai ya. Silahkan. Yuk, udah mulai ya. Sebentar ya, loading ya. Julpa, oh, mantap Julpa. Putri, Windy, Syahrul jadi ketiga. Putri kedua. Yo, kerjakan ya. Nabila keempat. Windy. Windy jadi kedua.
Ayo. Ayo Paskia, ayo Hani, Ilma, Resti. Restinya berapa kali gabung ini? 2 kali ya? Resti 2 kali. Ika. Yuk. Resti jadi ke-1, Julfa kedua, Ilma ketiga, ini ke-4, Paskia ke-5, Putri ke-6, Syahrul 7, Nabila 8, Hani 9, Ayu. Ika belum beres. Resti 2 ya, tadi akunnya ya. Fazkia. Alhamdulillah. Ini posisinya nih. Silahkan. Udah beres berarti? Udah 15. Alhamdulillah ya. Resti, Zulfa, Ilma, Fazkia, Windy, Putri, Hani, Muhammad Syahrul, Nabila, Ayu, Raihan, Leni, sama Pika ya. Ini nih ininya kita akhiri ya. Sudah ya, sudah beres ya. Nah ini untuk kuisisnya, untuk evaluasinya. Berarti semuanya sudah selesai. Alhamdulillah. Nah ini nih untuk jawabannya. Resti betul semua, Zulfa ini udah betul semua ya. Nah pembelajaran siang ini alhamdulillah sudah terlaksana, alhamdulillah. Tapi Ibu mau nanya dulu, kira-kira pelajaran apa nih yang hari ini yang bisa kalian tanggapi, yang bisa kalian tangkap, kira-kira apa nih pelajaran hari ini tentang apa ya? Boleh? Siapa yang mau jawab? Tentang sistem operasi. Tentang sistem operasi, terus apa lagi? Tentang aplikasi, Bu. Aplikasi. Tentang apa lagi? Tentang sistem operasi. Tentang aplikasi, operasi juga. Sistem operasi. Tentang aplikasi, Bu. Sejarah aplikasi. Fungsi, benar. Ada lagi? Oh iya benar, ngerjain TTS ya, urusannya di LKPD ya. Jadi tadi waktu Ibu nanya dengan apa aja nih yang dipelajari hari ini, ternyata jawabannya variatif. Ada yang menjawab tentang sistem operasi, Bu, ada yang menjawab tentang aplikasi, ada yang menjawab tentang TTS juga. Berarti alhamdulillah ya untuk hari ini bisa tersampaikan. Nah, tapi Ibu mau simpulkan dulu nih, mau simpulkan dulu
Jadi kesimpulannya itu undang-undang tersebut disebut juga sebagai penerjemah dari perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras melalui software atau perangkat lunak. Inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah. Sistem operasi merupakan suatu software kompleks yang mempunyai banyak fungsi. Tadi kan banyak macam-macamnya, untuk menghubungkan perangkat keras, betul. Untuk menerjemahkan segala aktivitas, betul. Menerjemahkan instruksi-instruksi juga betul. Nah, itu kesimpulan secara keseluruhannya. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang dampak media sosial. Ibu, apa dampak media sosial? Penggunaan kalian media sosial, penggunaan Facebook, penggunaan Instagram, dampaknya tuh apa aja? Ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, ini untuk minggu depan. Bisa dipahami, bisa dimengerti? Bisa. Bu. Nah, terima kasih. Bisa, Bu. Terima kasih ya kepada anak-anakku semuanya untuk hari ini. Terima kasih untuk kesediaannya mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Semoga kalian tetap sehat, semoga kalian selalu menjaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Maka silahkan kepada KM untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Silahkan. Baik, sebelum pulang atau sebelum mengikuti kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Kegiatan hari ini Ibu tutup. Mungkin salah bila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu tutup dulu pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maka boleh di live ya, boleh di keluar. Maka silahkan. Terima kasih semuanya.